Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat TK Al-Musinin dan KB Al-Aflah? Sebelum kita belajar, jangan lupa lakukan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema pekerjaan atau profesi. Apakah kalian tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari yang membutuhkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan yang pertama kita akan mengenal dan belajar tentang polisi. Apakah kalian tahu siapa polisi itu? Ya, betul sekali. Polisi adalah seseorang yang mengatur dan menertibkan lalu lintas, juga menjaga keamanan negara. Polisi dibagi menjadi dua loh. Ada polisi laki-laki dan juga ada polisi wanita. Jadi, anak perempuan juga bisa menjadi seorang polisi. Nah, kira-kira apakah kalian tahu peralatan apa saja ya yang dibawa oleh seorang polisi? Ada apa saja ya? Ya, peralatan yang digunakan oleh polisi ada baju polisi, topi polisi, walkie-talkie, tongkat, borgol, peluit, dan pistol. Semua itu digunakan oleh polisi untuk membantu pekerjaannya. Nah, tempat kerjanya polisi di mana ya kira-kira? Ya, betul sekali. Polisi bekerjanya ada yang di kantor, ada juga yang di jalan raya. Yang di jalan raya tugasnya mengatur lalu lintas agar kendaraannya bisa berjalan teratur dan tidak macet. Ayo, siapa yang cita-citanya ingin menjadi seorang polisi? Kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yaitu tentara. Tahukah kalian tugas seorang tentara itu apa? Ya, tentara adalah orang yang bertugas menjaga keamanan serta menjaga keutuhan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Tentara disebut juga TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Tugas seorang tentara salah satunya yaitu jika ada gangguan dari luar, maka tentaralah yang akan maju ke depan untuk mempertahankan negara kita. Wah, hebat bukan menjadi seorang tentara? Nah, anak-anak tahu tidak tentara ada 3 macam loh. Yang pertama yaitu tentara angkatan darat yang bertugas menjaga keamanan di darat. Yang kedua yaitu tentara angkatan udara yang bertugas menjaga keamanan di udara. Nah, yang ketiga tentara angkatan laut yang bertugas menjaga keamanan di sekitar laut atau perbatasan Indonesia. Ketika bekerja, tentara memakai atribut seperti ada seragam doreng, topi tentara, sepatu boot tentara, senapan atau senjata. Nah, sedangkan alat untuk berperang, tentara menggunakan kendaraan pesawat tempur dan mobil tank. Pekerjaan yang selanjutnya adalah tukang pos. Di manakah tukang pos bekerja? Ya, tukang pos bekerja di kantor pos. Saat bekerja, Pak Pos menggunakan seragam berwarna oranye atau jingga. Pak Pos juga mengendarai sepeda motor, kemudian membawa tas yang berisikan surat-surat yang penting. Tugas seorang tukang pos adalah mengantarkan surat-surat penting atau barang untuk dikirimkan dan disampaikan ke alamat yang dituju. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana cara proses atau mengirimkan surat melalui kantor pos? Yuk kita simak videonya sama-sama ya. Lihatlah ini ada Dito dan Dita. Mereka sedang menulis surat. Menulis surat untuk neneknya yang jauh di kampung atau di desa. Mereka menuliskan bahwa mereka kangen sekali kepada neneknya. Ya. Setelah surat dibuat, Dita dan Dito memasukkan suratnya ke dalam amplop. Nah,
Di amplop ini disertakan atau ditempelkan sebuah perangko untuk mengirim surat. Lihat tanda panahnya, ini adalah perangko. Setelah mereka memasukkan suratnya ke amplop dan menempelkan perangko, maka mereka akan menaruh surat itu ke dalam kotak yang disebut kotak surat. Ya. Setelah surat tadi masuk ke dalam kotak surat, maka Pak Pos akan siap akan mengantarkan surat Dita dan Dito ke neneknya. Setelah menuliskan alamat yang jelas, maka Pak Pos mudah sekali menemukan rumah neneknya Dita dan Dito, dan surat akan segera diberikan kepada neneknya. Nenek Dita dan Dito sungguh senang menerima surat dari mereka, maka si nenek akan segera membaca surat dari mereka. Nah, pekerjaan yang keempat, kita akan belajar mengenal montir. Montir siapa ya? Montir adalah seorang pekerja terampil atau teknisi yang menggunakan peralatan untuk memperbaiki atau reparasi mesin. Tugas seorang montir adalah untuk mengecek kondisi mesin, mengganti oli, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak motornya rusak, mobilnya rusak, pasti dibawa ke bengkel. Nah, di sana akan diperbaiki oleh seorang montir. Kira-kira apa saja ya peralatan yang digunakan oleh seorang montir? Ya, benar sekali. Yang pertama ada dongkrak. Dongkrak adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kendaraan. Yang kedua ada obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk memutar skrup. Yang ketiga ada kunci pas, alat yang digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur. Yang keempat ada tang, alat untuk memegang, memutar benda kerja, dan bisa juga untuk memotong. Dan yang kelima ada palu, alat yang digunakan untuk memukul komponen agar terlepas. Nah, itu tadi pekerjaan seorang montir. Siapa kira-kira dari kalian yang ingin menjadi montir? Pekerjaan yang selanjutnya kita akan belajar mengenal pekerjaan seorang dokter. Apakah kalian tahu siapa dokter itu? Ya, betul sekali. Dokter adalah seseorang yang ahli di bidang pengobatan. Selain itu, dokter juga bertugas untuk memeriksa atau mengobati orang sakit. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu? Dokter juga bermacam-macam jenisnya loh. Ada dokter umum, dokter anak, dokter gigi, ada pula dokter THT yaitu spesialis memeriksa telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan juga ada dokter bedah. Dokter bedah ini khusus untuk menangani orang operasi. Peralatan atau perlengkapan yang digunakan dokter adalah 1. Stetoskop, alat yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung kita. 2. Ada suntik. 3. Ada obat-obatan. Yang keempat ada tensimeter, alat untuk mengukur tekanan darah. Dan yang kelima pengukur suhu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah pekerjaan seorang dokter. Mulia bukan? Dan yang terakhir kita akan belajar mengenal pekerjaan seorang guru. Apakah kalian tahu apa sih pekerjaan seorang guru? Guru adalah seorang pendidik atau pengajar suatu ilmu yang bertugas untuk mendidik, membimbing, membina, juga membangun kepribadian siswa-siswi supaya menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pekerjaan seorang guru itu sangatlah mulia loh anak-anak. Tempat bekerja guru biasanya ada di mana? Ya, benar sekali, ada di sekolah. Selain itu, seorang guru juga memiliki peralatan. Nah, apa saja yang dibawa oleh seorang guru? Yang pertama, dia selalu membawa alat tulis, tas, buku, laptop, atau penggaris. Dan juga ketika di dalam kelas dia menggunakan papan tulis. Oke, anak hebat, selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang tema pekerjaan. Selamat belajar di rumah.
Unuri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.